Waduh, kemana ini? Kiri apa kanan ya? Kanan aja ah. Seluas apa sih pulau, sampai bingung gua milih jalan. Kemana Pak Rungkat? Pak Rungkat? Pak Rungkat? Hutan itu diam. Hanya suara langkah kaki Topan yang memecah kesunyian, diselingi desir angin dan rintik daun yang jatuh dari pohon. Ia terus berjalan menyusuri jalan setapak tak jelas arah, menyibak semak yang kadang merintangi, berharap menemukan sesuatu yang bisa dimakan, atau setidaknya pertanda bahwa ia tidak sendiri. Perasaan tadi gua udah lewat sini deh, gumam Topan sambil menengok ke belakang. Tapi semua tampak sama. Hutan yang sunyi, jalan yang seperti berulang, dan udara yang mulai terasa lembab menusuk pori-pori. Topan memutuskan berbelok ke kanan. Jalannya menurun, sedikit curam, membuatnya harus berpegangan pada batang-batang pohon. Di kejauhan, terdengar suara gemercik air. Semangatnya menyala. Wah, ini sih bisa jadi sungai. Siapa tahu ada ikan, katanya sambil mempercepat langkah. Benar saja, ia menemukan aliran sungai kecil yang jernih. Tapi lebih dari itu, di seberang sungai, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Asap another, tipis, mengepul dari balik rimbun pohon. Ada orang atau api unggun, pikirnya. Rasa lapar, penasaran, dan curiga bercampur jadi satu. Ia mengendap pelan, menyeberang sungai, dan terus mendekat. Sementara itu di pinggir pantai, Pak Rungkat duduk sendirian di atas karang. Angin laut menerpa wajahnya, tapi hatinya tak tenang. Ia menatap ujung cakrawala, berharap melihat perahu nelayan lewat, atau setidaknya Topan muncul dari balik pohon membawa kabar baik. Tapi waktu berjalan lambat, terlalu lambat. Ia mendesah panjang, lalu membuka ponsel milik Topan yang tadi dititipkan. Tak ada sinyal. Seperti biasa, tapi ia iseng membuka galeri foto, sekadar mengalihkan rasa panik. Disitulah ia melihatnya, foto Dewi. Bukan hanya satu tapi beberapa, bersama pria gondrong berambut merah. Lalu satu lagi, foto mereka sedang duduk di perahu, menuju pulau. Topan, jangan-jangan ini yang lu cari? Bisiknya. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara dedaunan di belakangnya berderak keras. Ia sontak berdiri waspada. Siapa itu? Pan, lu? Panggilnya. Tak ada jawaban. Lalu suara itu muncul lagi. Langkah cepat tergesa. Ia menoleh dan wajahnya berubah pucat. Dari balik semak, muncullah dua orang pria berbaju serba hitam, apadegnya. Salah satunya membawa tas besar dan sesuatu yang menyerupai senapan panjang. Di sisi lain pulau, Topan mendekati sumber asap. Dari balik pepohonan, ia mengintip. Ternyata benar, ada api unggun. Dan di sekitarnya, dua orang pria sedang duduk. Salah satunya adalah pria gondrong berambut merah yang dicari Yot. Topan nyaris bersorak, tapi buru-buru menutup mulut. Ya harus pastikan dulu. Dari percakapan mereka, ia menangkap sedikit informasi. Mereka sedang menunggu kiriman dari darat. Mereka menyebut nama Dewi, dan mereka tidak sadar sedang diawasi. Topan mundur pelan, berniat kembali ke pantai untuk memberitahu Pak Rungkat. Tapi belum jauh melangkah, kaki kirinya menginjak tali tipis yang menegang. Klik! Perangkap terpicu. Tiba-tiba tubuhnya terangkat ke atas, menggantung terbalik. Wadah! Sial, jeritnya. Dua pria itu sontak berdiri. Mereka menoleh dan tertawa. Hahaha, ada tamu rupanya. Kembali ke pantai. Pak Rungkat mencoba bersikap tenang di hadapan dua pria bersenjata itu. Saya cuma nelayan, Pak. Saya di sini nunggu teman. Salah satu pria mendekat menyeringai. Teman kamu udah ketemu bos kami di hutan. Gak usah khawatir. Tapi kamu ikut kami sekarang. Pak Rungkat terpaksa menurut. Ia dibawa ke arah hutan, meninggalkan jejak samar di pasir pantai, yang mungkin, hanya mungkin,
akan ditemukan kembali oleh yang lain. Di tempat lain, Peot, Robikona, dan Dot sudah menaiki perahu kecil, mendekati pulau dengan hati-hati. "Semoga si Topan enggak kenapa-kenapa," kata Robi. "Kalau emang dia masih di sini, pasti kita bisa temuin. Yang penting tetap tenang," sahut Ben sambil mengamati garis pantai. Piot menggenggam foto bapaknya erat-erat. "Gue nggak akan pulang sebelum nemuin bapak." Di dalam hutan, Topan diikat pada batang pohon. "Lu siapa?" tanya si gondrong. "Teman rungkat," jawab Topan tenang. "Dan gue tahu lu siapa. Lu sama Dewi kan?" Pria itu terdiam, lalu tersenyum kecil. "Kamu tahu banyak. Dan gue tahu kalian bukan orang biasa. Rencana kalian apa sih?" Pria gondrong tak menjawab. Ia hanya berjalan menjauh, lalu bicara pada temannya. "Cepat hubungi yang di darat. Bilang kita ketahuan. Operasi harus dipercepat." Sementara rencana besar mulai bergerak, para tokoh terpisah dan rahasia demi rahasia mulai terbuka. Siapa sebenarnya pria gondrong itu? Apa maksud mereka menahan Topan? Dan apakah Dewi masih berada di pulau itu? Atau sudah dibawa ke tempat lain? Apakah Peot akan menemukan bapaknya? Atau justru terjebak dalam rencana berbahaya? Pulau ini menyimpan lebih dari sekadar pemandangan indah. Ia menyimpan rahasia dan jebakan mematikan. Lanjutlah sang kisahnya di part berikutnya. Klik like dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan kisah wajah tanpa nama selanjutnya.